Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran geografi. Kita hidup di negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang luar biasa. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana flora dan fauna tersebar di seluruh Indonesia. Mari kita mulai dengan mengenal apa itu flora dan fauna. Yang pertama, pengertian flora dan fauna. Kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Satu di antara banyak hal yang membuat kita bangga menjadi warga Indonesia adalah Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna. Nah, negara kita merupakan satu di antara negara terkaya akan kehidupan flora dan fauna di dunia. Istilah flora berasal dari bahasa Latin yang berarti alam tumbuhan. Flora dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan. Nah, di dalam dunia tumbuhan ada yang dinamakan flora endemik, yaitu sekelompok jenis tumbuhan yang hidup di daerah tertentu, seperti flora endemik Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan flora endemik daerah lainnya. Flora endemik suatu daerah adalah jenis tumbuhan tertentu yang tidak dijumpai di wilayah lain. Hal itu terjadi karena setiap daerah memiliki ciri-ciri wilayah tertentu, seperti iklim, cuaca, dan tanah yang membedakan dengan wilayah lain. Kata fauna berasal dari bahasa Latin yang berarti alam hewan. Fauna secara sederhana diartikan hewan, sedangkan pengertian umumnya adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Tidak hanya flora endemik, fauna juga memiliki istilah fauna endemik. Fauna endemik adalah hewan yang hanya ditemukan di wilayah tertentu dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Nah, yang kedua, arti penting flora dan fauna bagi kehidupan. Nah, yang pertama, sumber bahan makanan. Nah, contohnya itu padi. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal padi sebagai bahan makanan pokok. Padi merupakan tumbuhan yang cocok dibudidayakan di Indonesia yang beriklim tropis. Tumbuhan ini dapat beradaptasi hampir pada semua lingkungan, dari dataran rendah sampai dataran tinggi, sehingga banyak dibudidayakan masyarakat. Tanaman padi tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara merupakan lumbung padi nasional. Padi juga dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Yang kedua tentunya itu adalah sagu, sagu di Papua. Nah, selanjutnya sumber dan penopang bagi kesehatan. Hidup sehat menjadi dambaan seluruh manusia yang tinggal di planet bumi. Untuk memperoleh kehidupan yang sehat dibutuhkan obat-obat yang bersumber dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan memiliki manfaat dalam bidang kesehatan, seperti pengobatan penyakit yang telah ada sejak lama. Ada sekitar 1260 spesies tumbuhan yang secara pasti diketahui berkhasiat sebagai obat Indonesia. Satu di antara jenis tanaman yang paling terkenal pemanfaatannya bagi kesehatan adalah eukaliptus. Tumbuhan ini merupakan bahan utama untuk minyak kayu putih. Nah, untuk selanjutnya sumber daya ekonomi. Nah, Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang telah dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi. Nah, salah satunya adalah kayu. Beragam jenis kayu yang menjadi khas negara Indonesia seperti jati, mahoni, gaharu, dan lain sebagainya. Kayu jati sangat diandalkan dalam industri mebel. Kayu ini merupakan kayu premium untuk pembuatan perabotan rumah. Untuk dijadikan sebagai bahan pembuat mebel, diperlukan kayu jati yang usianya sudah mencapai puluhan tahun. Faktor usia ini yang menjadikan harga dari kayu jati menjadi lebih mahal daripada kayu lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebaran flora di Indonesia.
Nah, flora di Indonesia dapat terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu flora Sumatera, Kalimantan, flora Jawa Bali, flora Kepulauan Wallace, dan flora Papua. Nah, yang pertama, flora Sumatera Kalimantan. Wilayah Sumatera dan Kalimantan sebagian besar bercorak hujan tropis. Wilayah di kedua pulau tersebut memiliki tingkat kelembaban udara dan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Beberapa jenis flora khas daerah Sumatera dan Kalimantan adalah contohnya meranti, berbagai jenis anggrek, bunga, rafflesia. Dan yang kedua adalah flora Jawa Bali. Wilayah Jawa Bali memiliki curah hujan, suhu, dan kelembaban yang bervariasi. Beberapa flora khas yang ditemukan di Jawa dan Bali. Nah, contohnya di Jawa, yang pertama ada pohon jati. Nah, pohon kayu keras yang banyak tumbuh di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kayu jati digunakan secara luas dalam industri furnitur karena daya tahan dan kualitasnya. Nah, yang kedua, pohon mahoni. Nah, pohon ini tumbuh di dataran rendah Jawa. Kayu mahoni sering digunakan untuk membuat furnitur karena warnanya yang kemerahan dan teksturnya yang halus. Nah, yang ketiga ada bunga melati. Bunga melati adalah bunga nasional Indonesia yang juga banyak ditemukan di Jawa. Nah, biasanya digunakan dalam upacara adat, pewangian, dan untuk dekorasi. Selanjutnya ada di Bali. Yang pertama ada pohon cendana. Kayu cendana digunakan untuk wewangian, dupa, dan pengobatan tradisional. Nah, yang kedua ada Kamboja Bali. Nah, Kamboja adalah bunga yang sangat identik dengan budaya Bali. Digunakan dalam berbagai upacara adat dan dekorasi pura. Nah, yang ketiga ada bunga kenanga. Nah, bunga kenanga itu sering digunakan dalam ritual adat Bali dan sebagai bahan minyak wangi. Bunganya harum dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah flora Kepulauan Wallace. Wilayah Kepulauan Wallace meliputi pulau-pulau di wilayah Indonesia di bagian tengah. Pulau-pulau di wilayah ini ialah Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Wilayah ini memiliki flora yang unik dan serta spesies endemik. Beberapa contoh flora khas yang ditemukan di Kepulauan Wallace. Yang pertama, pohon eboni. Nah, lokasinya di Sulawesi. Eboni adalah jenis kayu hitam yang sangat bernilai tinggi dan dikenal karena kayunya yang kuat serta tahan lama. Pohon ini menjadi ikon flora Sulawesi dan digunakan dalam pembuatan furnitur dan kerajinan tangan. Nah, yang kedua ada lontar. Lokasinya di Nusa Tenggara, terutama di daerah kering seperti Sumba dan Timor. Pohon lontar adalah pohon palem yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara. Getahnya digunakan untuk membuat gula lontar, sedangkan daunnya digunakan untuk atap dan kerajinan tangan. Nah, yang ketiga adalah cengkeh. Lokasi Kepulauan Maluku. Cengkeh adalah salah satu komoditas yang menjadikan Maluku terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Nah, tumbuhan ini menghasilkan bunga yang dikeringkan dan digunakan sebagai bumbu masakan, bahan obat, dan bahan rokok kretek khas Indonesia. Nah, yang selanjutnya flora Papua. Sebagian besar kondisi iklim di wilayah Papua didominasi tipe iklim hujan tropis. Jenis vegetasi yang menutupi kawasan ini adalah hutan hujan tropis dengan flora khas yaitu eukaliptus dan buah merah. Nah, selanjutnya materi persebaran fauna Indonesia. Nah, untuk materi ini coba kalian perhatikan gambar tentang peta persebaran fauna di Indonesia.
Nah, masing-masing wilayah memiliki jenis fauna yang berbeda satu sama lain yang dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, yang pertama itu wilayah fauna Indonesia Barat. Wilayah fauna Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Region fauna ini disebut wilayah fauna Asiatis. Fauna wilayah Indonesia bagian barat adalah lain, contohnya pertama mamalia terdiri atas gajah, badak bercual satu, tapir, rusa, banteng, kerbau, monyet, orang-orang hutan macam tikus, bajing kijang, kelelawar, landak, babi hutan, kancil, dan kukang. Nah, yang keduanya reptil terdiri atas buaya, toke, biawak, dan bunglon. Nah, yang selanjutnya burung terdiri atas burung hantu, elang, jalak, merak, kutilang, serta berbagai macam unggas. Nah, berbagai macam serangga seperti belang dan capung, dan berbagai macam ikan air tawar dan pesut atau lumba-lumba sungai Mahakam. Nah, selanjutnya wilayah fauna Indonesia Tengah. Wilayah fauna Indonesia Tengah juga disebut fauna Kepulauan Wallace. Region ini meliputi Pulau Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Di kawasan ini terdapat hewan khas yang hanya dapat dijumpai di Indonesia, yaitu anoa, babi rusa, dan biawak atau komodo. Fauna Kepulauan Wallace antara lain sebagai berikut. Nah, untuk mamalianya terdiri atas anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, monyet, sebak, kuda, dan sapi. Nah, untuk reptilnya terdiri atas biawak, komodo, buaya, ular, dan soa-soa. Nah, untuk amfibinya, hewan amfibinya terdiri dari katak terbang dan katak air. Dan untuk burungnya terdiri atas burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, rangkong, kakatua, nuri, merpati, dan angsa. Nah, selanjutnya wilayah fauna Indonesia Timur. Wilayah fauna Indonesia Timur disebut juga fauna dangkalan Sahul. Fauna di wilayah ini menyebar di Kepulauan Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Karakteristik hewan di wilayah tersebut memiliki kesamaan dengan fauna negara bagian Australia, sehingga wilayah ini disebut juga zona Australis. Jenis-jenis hewan yang terdapat di wilayah dangkalan Sahul yakni untuk mamalianya terdiri atas kanguru, walabi, nokdiak, opusum, layang atau pemanjat berkantung, kuskus, dan kelelawar. Nah, untuk reptilnya meliputi buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Nah, untuk amfibinya mencakup katak pohon, katak terbang, dan katak air. Untuk burungnya terdiri atas nuri, raja udang, cendrawasih, kasuari, kiwi, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya berbagai jenis ikan, berbagai macam serangga juga atau insekta. Nah, Indonesia itu benar-benar diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, baik dari segi flora maupun fauna. Dengan memahami pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati ini, kita tidak hanya menjaga kekayaan alam Indonesia, tetapi juga masa depan generasi mendatang. Untuk itu mari kita bangga dan berkomitmen untuk menjaga kekayaan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.